Baiklah, di sini perkenalkan saya Mia Puspitasari dengan NIM 2303144020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau membongkar mitos tabir surya alami melalui lensa fotokimia molekuler. Nah, di sini analis yang saya fokuskan yaitu menganalisis komparatif actinoset versus rutin, di mana menyelidiki rigiditas struktur, kegagalan enzim, dan resiko radikal bebas dalam formulasi kosmetik. Nah, ekstrak alami itu tidak otomatis lebih aman daripada filter sintesis karena di dalam industri skincare terdapat asumsi bahwa tabir surya yang berbahan alam itu selalu lebih superior dan aman dibandingkan filter UV sintesis. Juga memiliki serapan UV yang tinggi itu hanyalah sebagian dari cerita. Nah, di mana cerita tersebut bila tidak ada pemahaman fotokimia, bahan alami yang terekspos matahari bisa berbalik menjadi ancaman bagi kulit. Jadi analisis fotokimia ini membuktikan bahwa keamanan sebuah tabir surya ditentukan oleh rekayasa formulasi pada tingkat molekuler, bukan sekedar asal-usul bahannya. Nah, selanjutnya yaitu profil kandidat, di mana investigasi dua pendekatan perlindungan UV. Di sini ditunjukkan bahwa adanya perbandingan senyawa, di mana ada senyawa filter sintesis komersial dan ekstrak bahan alam. Di sini karakteristik yang dimiliki oleh filter sintesis komersial yaitu salah satunya filter UVB yang paling populer di dunia. Lalu gugus kromofornya yaitu cincin benzena yang terkonjugasi dengan ikatan rangkap dan ester karbonil. Nah, pada ekstrak bahan alam itu karakteristik yang dimilikinya yaitu glikosida flavonoid alami yang melimpah pada buket dan buah sitrus. Lalu gugus kromofor yang dimilikinya yaitu kerangka inti kromon pada cincin A dan C yang berikatan dengan cincin aromatik B. Selanjutnya yaitu actinoset yang berfungsi sebagai peredam kejut molekuler. Nah, di sini terlihat bahwasannya ikatan internal itu tidak dimiliki. Jadi senyawa ini tuh tidak memiliki ikatan hidrogen intramolekular. Jadi tidak adanya ikatan OH- di dekat C karbonil. Nah, di sini juga terlihat bahwasannya rantai alifatik yang panjang itu adalah gugus 2 etil hesil yang bertindak sebagai ekor cambuk yang bebas bergerak di ruang spesial. Jadi senyawa rantai alifatik panjang ini bebas untuk berada di antara ikatan-ikatan yang lain. Nah, lalu pada rotasi bebasnya ikatan tunggal antara cincin aromatik dan ester itu memungkinkan bahwa molekul berputar dengan leluasa. Lalu selanjutnya yaitu adalah dimana di sini terlihat bahwasanya ada kerangka flavonoid planar, inti molekulnya itu bersifat datar dan sangat kaku. Dan juga ada pun beban sterik besar, di mana gugus di sakaridanya itu yang bertindak sebagai jangkar berat yang mencegah rotasi molekul. Nah, di sini terlihat bahwasannya ada ikatan hidrogen intramolekuler, di mana gugus hidroksil OH- itu di C5 yang bersebelahan langsung dengan karbonil di C4 itu merupakan jembatan internal yang menjadi sangat kuat, namun itu krusial. Selanjutnya yaitu ada masalah ataupun aktivitas dari tabir surya, di mana dia itu adalah membuang energi UV dengan aman. Nah, masalahnya itu saat dia menyerap UV, molekul
tereksitasi ke status energi yang paling tinggi atau S1. Lalu dia akan Jadi pada mekanisme ini, ketika mengubah radiasi menjadi getaran mekanis, maka hasil yang dilepasnya menjadi aman dan tidak berbahaya. Lalu di sini ada sebuah gambar molekul yang dimana merupakan molekul yang terlalu kaku untuk bergetar secara fisik, tapi dia menggunakan trik kimia internal yang bernama excited state intramolekular proton, dimana ketika foton memicu proton, dia akan melompat melintasi jembatan ikatan hidrogen intramolekular dengan kecepatan ultra fast. Lalu dia akan bertindak sebagai katup pelepas tekanan yang membuang energi UV menjadi panas seketika. Nah, selanjutnya yaitu di sini terlihat bahwasannya formulasinya itu menghancurkan mekanisme perlindungan bahan alam. Jadi di mana ketika tabir surya itu diformulasikan ke dalam bahan polar, jadi dia sepenuhnya akan berikatan dengan hidrogen intramolekulernya. Nah, di sini kelihatan bahwasannya pada saat pelarut polar itu memblokir jalur rem darurat rutin, jadi dia akan terjebak di tingkat energi eksitasi. Lalu dia akan membuang energi panas dan menjadi jalur pelambat yang terblokir total. Selanjutnya yaitu ada namanya elektron terjebak mencari alternatif, di mana ini menggunakan IC atau intersystem crossing. Pada saat kebocoran energi itu tidak bisa turun. Nah, jadi elektronnya itu membalik spinnya untuk mencari jalan keluar. Lalu selanjutnya dia melakukan transisi horizontal, di mana dia berpindah dari kondisi energi yang baru dilanjutkan dengan intersystem crossing. Dan terakhir yaitu ada evaluasi fotokimia komparatif antara sintesis versus alami, di mana terlihat pada gambar ini ada tabel. Saat dia octinoset dia sangat fleksibel, tapi pada saat dia rutin dia sangat kaku. Dan ketika ikatan hidrogen internalnya itu di octinoset dia tidak ada, tapi pada rutin ada dan sangat krusial. Lalu pada mekanismenya dia vibrasi mekanis dan isomerasi. Pada saat rutin dia escape dan sampai lompatan proton. Lalu dampak pelarut polarnya tidak berpengaruh secara signifikan. Lalu pada rutin dia ikatannya yang internal itu hancur. Lalu adapun radikal bebasnya itu pada octinoset dia rendah dan pada rutin dia sangat tinggi. Jadi kesimpulannya yaitu keamanan tabir surya itu adalah hasil rekayasa, bukan pemberian alam. Jadi bahan alam itu juga butuh perlindungan, seperti rutin sangat menjanjikan. Flavonoid seperti rutin sangat menjanjikan. Jadi namun wajib dilindungi juga melalui teknik formulasi khusus, dan juga bahan sintesisnya itu dia harus didesain dengan peredam dia itu didesain dengan peredam kejut spesial untuk menangani disipasi energi panas secara mandiri dan aman, agar
tabir surya atau sunscreen yang dibikin ini bisa melindungi kulit secara maksimal. Mungkin ini saja, sekian, terima kasih.